Nanti kebayang tuh gitu pas lagi takbir, lagi praktek udah kebayang tuh, udah tahu tuh. Al-ibnu udah tahu tuh, oh sekian sekian, tahu tuh, karena tahu hafal, paham, kemudian juga tahu persyaratannya tuh. Jadi kita udah nggak dulu nanti pas masuk asoka lebih paham nanti insya Allah. Oh iya, kemarin tuh begitu tuh, gitu. Jadi fungsinya begitu dalam faraid. Faraid mesti diapal apanya tuh? Diapal ashabul furudnya juga diapal, dia punya pembagian-pembagiannya, ada yang nus, ada aturul dan seterusnya tuh. Sekarang sampai halaman 2, 3. Bacaan dari atas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum bid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kan tadi istilah para ulama tuh pada masalah kifarat itu dia itu berurutan atau dipilih itu kan demikian ya. Mazhab jumhur adalah dia bukan dipilih tapi berurutan. Pertama dulu bebasin 1 orang budak perempuan, kalau nggak bisa baru puasa 2 bulan, kalau nggak bisa baru berikan makan 60 orang. Kalau Imam Malik enggak, Malik dipilih silahkan tuh. Nah ini kenapa demikian? Ada ikhtilaf seperti itu antara jumhur selain daripada Imam Malik dengan Imam Malik radhiyallahu anhu. Wasababu ikhtilafihim biwujubit tertibi. Dan sebab ada ikhtilaf para ulama, ada perbedaan pendapat para ulama pada masalah wajib tertib tidak. Tertib wajib hukumnya. Bebasin 1 orang budak perempuan, kalau nggak ada baru kemudian puasa berturut-turut, kalau nggak bisa baru kemudian memberikan makan 60 orang miskin. Kenapa demikian? Ta'arudu zawahiril athari fi dzalika wal aqisati. Adanya perbedaan pemahaman zahir hadis yang ada dengan kias. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Zahir hadisnya dengan kias itu masing-masing ulama berbeda pemahamannya. Ini kerjaan ulama ya, bukan kerjaan kita, bukan ini. Ini ulama yang dia punya kerjaan nih seperti ini, dari Quran, dari hadis, kemudian jadi pendapat. Ini ulama kerjaannya. Sekarang nggak bisa. Jadi sekarang cuma kita an-naqiduna aqwalul ulama. Sekarang nih bukan ulama sekarang. Sekarang apa? Belajar agama atau guru-guru agama yang menukil, mengutip pendapat-pendapat para ulama. Makanya nggak boleh kita tuh langsung ambil dari Quran, langsung dari hadis, nggak boleh. Karena kerjaan itu kerjaan para ulama tuh. Terakhir tertutup itu pintu ijtihad di zamannya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Udah nggak boleh lagi tuh. Makanya hanya terbatas hanya kepada 4 madhab saja. Padahal madhab banyak sampai 18 madhab banyak tuh. Tapi yang terpakai, yang terbukukan, yang sekarang lestari pengikutnya adalah 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi nggak bisa sekarang tuh ijtihad, nggak bisa. Jadi harus ikut dari 1 dari 4 ulama tersebut. Jadi kerjaan begini bukan kerjaan kita ya, tapi kerjaan para ulama tuh. Kita bukan ulama, kita cuma hanya pelajar-pelajar agama atau guru-guru agama yang mengutip pendapat para ulama. Jadi ketinggian kalau bilang ulama sekarang, ketinggian. Wadhalika, tadi perbedaan tersebut adalah karena ada zahir, perbedaan pemahaman pada zahir hadis yang ada dan pada qiyas. Nah ini bagaimana rinciannya? Wadhalika, hal tersebut anna zahir hadits al-arabi mutaqaddimi, bahwasanya zahir hadis dari orang Arab kuno. Ada Arabi, ada Arabi ya. Kalau Arabi orang Arab kuno, kalau Arabi orang Arab. Beda itu antara Arabi dengan Arabi. Kalau Arabi orang Arab kuno, kalau Arabi orang Arab. Nah ini adanya zahir hadis dari orang Arab kuno yang telah lewat penyebutannya, yujibu annaha ala tertibi, yang mewajibkan bahwasanya itu kifarat sesuai dengan urutannya. Kenapa demikian?
sa'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil istita'ati 'alaiha murattaban. Karena Nabi tanya ini orang anak gunung kemampuan secara berurutan. Wa zahiru ma rawahu Malikun, dan zahir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu min anna rajulan aftara fi ramadhana. Nah, salah seorang sahabat Nabi yang dia batal puasanya sebab dia jima dengan bininya. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'tiqa raqabatan. Nabi perintahin pertama, bebasin satu orang budak perempuan yang mukminah, atau au yasuma syahraini mutatabi'aini, atau dia puasa berurutan secara berurutan 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga au yut'ima sittina miskin, atau memberikan makan 60 orang miskin. Annaha 'ala takhyiri, ini adalah kifaratnya sesuai dengan pilihannya. Nabi kasih pilihan. Ini pendapat daripada Imam Malik, ada hadisnya itu. Nabi kasih pilihan. Yang pertama, bebasin budak yang mukminah. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Atau yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin. Nabi kasih pilihan. Ini hadis yang riwayat daripada Imam Malik. Sementara hadis yang tadi yang pertama, jumhur yang ambil adalah hadis dari orang anak gunung yang tidak ada kalimat aunya, tidak ada kalimat ataunya. Jadi makanya inilah yang menjadi apa? Perbedaan pendapat para ulama. Jumhur berpendapat bahwasanya tertib dulu. Pertama, bebasin satu orang budak perempuan yang mukminah. Kalau nggak bisa, nggak mampu, baru apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, baru memberikan makan 60 orang. Ini jumhur. Imam Malik hadisnya adalah hadis yang meriwayatkan ada kalimat aunya, artinya akal. Nah, di sini beliau berijtihad bahwasanya Nabi ngasih pilihan kepada orang-orang gunung tersebut. Boleh pilihan yang pertama, bebasin satu orang budak mukminah, atau yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga adalah memberikan makan 60 orang miskin. Itu jelas ya. Jadi itulah yang menjadi perbedaan pendapat para ulama pada masalah tadi, kifaratnya dibayarnya secara tertib atau secara pilihan. Nah ini kalimatnya. Karena kalimat au innama yaqtadi fi lisanil arabi at-takhyiru. Innama yaqtadi fi lisanil arabi at-takhyiru. Karena sesungguhnya kalimat au tadi itu menyebabkan pada lisannya orang Arab at-takhyiru, ada pilihan tuh. Jadi kalau ada kalimat au, berarti di situ ada apa tuh? Ada pilihan tuh. Makanya Imam Malik beliau berijtihad bahwasanya kifarat tersebut silahkan dikerjakan namun dengan takhyir atau pilihan. Wa in kana dzalika min lafzir rawis sahibi. Sekalipun hal itu arti kalimat au lafaznya dari perawi Imam Malik tuh. Lafaz au dari Imam Malik as-Sahibi. Sekalipun demikian. Kenapa demikian? Idkanu hum ada bimafhumil ahwali wa dalalatil aqwali. Karena mereka para ulama yang lebih memahami keadaan dan dalil-dalil dari pendapat tersebut. Jadi ulama kerjaannya ini, mereka lebih paham tuh. Imam Malik ngasih kalimat au, mereka lebih paham. Oleh karena itu beliau seperti itu ijtihadnya, bahwasanya kifaratnya dibayar dengan pilihan. Jadi bukan tertib, bukan. Kalau jumhur kan enggak. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan al-Thawri dan ulama kufah lainnya mengatakan bahwasanya kifarat tersebut dibayar secara tertib. Sementara Imam Malik harus secara diperbolehkan secara pilihan. Jadi kalimat aunya adalah kalimat yang ditambahkan oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Lafaz beliau. Sekalipun demikian, karena mereka lebih memahami tentang hadis tersebut. Wa ammal aqisatul mu'aridatu fi dzalika. Adapun kias-kias yang menjadi perbedaan pendapat ulama pada hal tersebut, kiasnya bagaimana? Fatashbihuha taratan bi kafaratiz zihari. Terkadang disamain kifarat jima Ramadan
dengan kifarat zihar. Sama tuh, zihar yang kemarin ya. Ada seorang suami bilang, engkau seperti punggung ibu aku. Jadi ente kalau manggil bini ente umi, manggil bini ente mama, ibu, itu nggak ada hukum zihar, enggak. Lain tuh ya. Jadi kalau orang yang zihar itu, dia bilang kepada istrinya, engkau seperti apa? Punggung ibu aku. Baru nazihar. Tapi kalau ente bilang umi atau mama atau ibu, itu nggak kenapa? Nggak kena zihar. Nah, suka ada orang yang lebay sekarang tuh. Ente jangan panggil umi kena hukum zihar, enggak. Kita lagi takdim, lagi didik anak kita, manggil umi itu. Jangan kita manggil namanya, kalau anak kita bilang namanya juga. Emaknya namanya Yanti. Yanti, anaknya manggil Yanti juga. Sampai mak itu. Kita kan lagi didik anak kita takdim tuh. Takdim. Kalau berduaan manggil namanya nggak apa-apa ya. Depan anak kita jangan manggil anak kita, jangan manggil nama, tapi nama manggil apa? Umi atau mama atau ibu, silahkan diperbolehkan dan tidak terkena hukum apa? Hukum zihar. Jadi terkadang kifarat jima Ramadan disamakan dengan kifarat zihar. Wataratan bi kafaratil yamin, terkadang disamakan dengan kifarat sumpah. Tuh, terkadang tuh. Lakinnaha ashbahu bi kafaratil zihari minha bi kafaratil yamin. Tetapi kifarat jima Ramadan itu lebih sangat mirip sama dengan kifarat zihar daripada dengan kifarat sumpah. Kalau kifarat sumpah ringan. Pertama, bebasin satu orang budak perempuan yang muda. Atau yang kedua, pilihannya apa? Berpuasa 3 hari kalau sumpah. Atau yang ketiga adalah memberikan makan 10 orang miskin. Jadi lebih ringan dia itu. Makanya disamakannya kifarat jima Ramadan dengan tadi apa? Dengan zihar, bukan dengan kifarat sumpah. Itu yang lebih banyak, yang lebih mirip seperti itu para ulama menyamakannya. Wa akhdhu tartibi min hikayati lafzir rawi, dan adanya pengambilan tertib ini dari hikayat lafaz perawi hadis. Nah sekarang wa amma istihbabu Malikin al-ibtida'ah bil it'ami. Adapun Imam Malik mengatakan hukumnya sunnah mulai dengan memberikan makan. Imam Malik sunnah kata beliau, ijtihad beliau, sunnahnya itu adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. Jadi pilihannya 3 tadi Imam Malik. Pertama, bebasin satu orang budak perempuan mukminah. Yang kedua, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, atau memberikan makan 60 orang miskin. Nah, Imam Malik mengatakan sunnahnya adalah memberikan makan orang miskin. Jadi takhirnya pilihannya 3 tadi, satu di antara 3. Sementara kesunnahannya adalah memberikan makan 60 orang miskin. Nah, beliau pendapat demikian seperti itu. Jadi kesunnahannya dari 3 tadi, sunnahnya adalah memberikan makan 60 orang miskin. Bagaimana ini hukumnya? Fa mukhalifun bi zawahiril athari, maka menjadi mukhalif, menjadi berbeda kepada zahir hadis yang ada. Ini sekali lagi kerjaan para ulama ya. Ini sekali lagi kerjaan para ulama. Jadi yang bilang ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis munkar, ini hadis maudhu, itu kerjaan ulama itu semua itu. Itu nggak bisa begitu. Karena nanti ada hadis yang ulama bilang ini hadis sahih, sementara sebagian ulama bilang ini hadis adalah hadis yang dhaif tuh. Jadi nggak bisa mutlak. Jadi hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif tidak mutlak sekali lagi. Jadi tidak punya hadisnya mesti sahih, enggak. Nanti sebagian ulama bilang ini hadis adalah hadis yang dhaif. Wa inna ma dhahaba ila hada min tariqil qiyasi. Sungguhnya beliau berpendapat kepada hal ini, pendapat Imam Malik, sunnah dari 1-3 pilihan tadi, sunnahnya adalah memberikan makan orang miskin sebanyak 60 orang. Beliau berpendapat seperti ini, min tariqil qiyasi, jalannya jalan qiyas. Imam Malik mengqiyas ijtihad beliau dari 3 tadi, maka sunnahnya memberikan makan 60 orang miskin. Kenapa demikian?
li'annahu qur'al siyama qad waqa'a badaluhu al-it'ama fi mawadi'a syatta minasyari. Karena Imam Malik melihat berpendapat berpuasa ini penggantinya adalah lebih pas, lebih cocok, lebih pas memberikan makan kepada 60 orang miskin fi mawadi'a syatta, pada tempat yang sangat banyak minasyari, pada daripada hukum syara. Jadi beliau berpendapat demikian ya, bahwasanya beliau berpendapat lebih pas puasa ini adalah pada masalahnya adalah memberikan makan 60 orang miskin. Wa annahu munasibun lahu aktsaru min ghairihi bidalili qiraati man qara'ah, dan sesuai yang paling banyak dan selainnya dengan dalil bacaan qiraat ulama yang baca wa 'alal ladzina yutawwiqunahu fidyatun. Kan kita yang sering wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Ini ada qiraat yang lain wa 'alal ladzina yutawwiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Kalimatnya ta'amu masakin, bukan miskin, bukan. Hanya banyak wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, nanti ada qiraat wa 'alal ladzina yutawwiqunahu fidyatun ta'amu masakin. Yang begini nggak boleh baca ya, depan umum nggak boleh baca ini, nggak boleh baca ini kayak begini. Yang boleh baca tadi itu yang maliki yaumiddin boleh sunnah hukumnya, tapi yang lain tidak diperbolehkan dibaca depan umum. Kalau qiraat yang orang jarang dengar gitu nggak boleh tuh. Walidzalika, oleh karena itu istahab bahwa Imam Malik mengatakan hukumnya sunnah. Dari 3 pilihan tadi, maka sunnah memberikan makan 60 orang miskin. Wa jama'atun minal ulama'i, dan sekelompok daripada ulama. Bagi siapa? Liman mata wa alaihi saumun an yukaffara bil it'ami anhu. Bagi orang yang meninggal dunia, atasnya ada kewajiban puasa Ramadan, puasanya dibayarkan kifarat dengan memberikan makan dari orang yang tadi meninggalkan puasa Ramadan. Ini pendapat daripada Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Wa hada ka'annahu min babi tarjihil qiyas alladhi tashhadu lahu al-usul 'ala al-adhar alladhi la tashhadu lahu al-usul. Ini seolah-olah termasuk daripada tarjih, memperkuat qiyas yang disaksikan oleh usul atas athar, atas hadis yang tidak disaksikan oleh usul. Ini omongan daripada ilmu daripada usul fikih. Jadi demikian ya. Jadi Imam Malik sunnahnya demikian. Kata beliau bahwasanya orang yang memang dia itu telah melakukan jima dengan istrinya Ramadan, maka diberikan pilihan dalam hukum syara tadi. Yang pertama, silahkan dia pertama membebaskan 1 orang budak perempuan mukminah, atau yang kedua adalah berpuasa 2 bulan, atau yang ketiga adalah memberikan makan 60. Tapi sunnahnya tadi apa? Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Wallahu a'lam bishawab.